Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Khairunisa, akan menyampaikan materi-materi biologi. Dan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ruang lingkup biologi. Nah, materi ini merupakan materi dari kelas 10 semester pertama. Baik, nah sebelum kita mulai pada ruang lingkup biologinya itu sendiri, kita mesti tahu dulu apa itu biologi. Pasti pernah mendengar kata bio atau bios. Nah, kita bisa artikan bios ini sebagai kehidupan atau hidup ya, sehingga jika kita gabungkan bios dan logos bisa berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi ilmu biologi ini merupakan salah satu rumpun dari ilmu alam juga ya, ilmu eksak juga bersama dengan fisika, kimia, matematika, dan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, biologi ini memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan memiliki ilmu yang memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang tidak bisa kita lihat? Nah, itu tetap bisa dikategorikan sebagai benda konkret, namun kita bisa melihatnya dengan bantuan, salah satunya adalah dengan mikroskop. Yang kedua, memiliki langkah-langkah yang sistematis dan bersifat baku. Jadi dalam penelitian, dalam hal-hal lainnya, biologi ini memiliki langkah-langkah yang sistematis, seperti halnya ilmu-ilmu lainnya ya, ilmu-ilmu alam lainnya. Dan yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman yang nyata. Yang terakhir, hasilnya berlaku untuk umum gitu ya. Nah, selanjutnya, hasil selain bersifat untuk umum, hasil yang dicapai dari biologi ini atau penelitian biologi ini juga bersifat objektif ya. Selanjutnya, biologi juga menggunakan cara berpikir yang kritis. Nah, selanjutnya cabang-cabang biologi atau cabang-cabang ilmu biologi yang paling umum, yang pertama itu bisa sudah sering kita dengar, namanya adalah anatomi. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian dalam, sedangkan struktur bagian luar kita sebut sebagai morfologi. Selanjutnya adalah bakteriologi. Ini dari katanya sudah kita dapat ketahui ya, ini mempelajari tentang bakteri. Selanjutnya botani, pasti sudah sering mendengar. Botani ini menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya ekologi, mengenai lingkungan. Embriologi, mengenai perkembangan manusia di dalam rahim kemudian keluar. Selanjutnya entomologi, mengenai serangga. Fisiologi, mengenai sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Genetika, mengenai keturunan, mengenai sifat-sifat keturunan dan lain sebagainya. Histologi, mengenai jaringan. Sitologi, mengenai sel. Etiologi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya cabang-cabang biologi juga tidak berdiri sendiri gitu. Ada yang berpadu dengan disiplin ilmu yang lain. Salah satunya adalah biokimia. Nah, biokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses-proses kimiawi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ataupun di dalam sistem kehidupan. Selanjutnya biofisika, ini katanya dari biologi dan fisika ya. Ini berarti proses-proses fisika. Selanjutnya bioteknologi. Nah, ini merupakan salah satu cabang biologi yang sedang berkembang sangat pesat saat ini ya. Selanjutnya paleontologi, ini berhubungan juga dengan sejarah, dengan geografi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat biologi. Yang pertama pada bidang pertanian, ini sudah sering kita dengar juga, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan, ini bisa dipelajari di biologi. Selanjutnya melalui rekayasa genetika, manusia bisa menciptakan insektisida yang lebih alami, kemudian menciptakan kultur jaringan, sehingga bisa membuat suatu variasi keturunan atau variasi makhluk hidup yang dengan teknologi bisa diciptakan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Tentunya ini tidak dilakukan pada manusia ya. Selanjutnya mengenai bidang industri makanan. Melalui bidang industri makanan ini sudah sering kita temui ada nata de coco, kemudian roti, keju, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pemanfaatan ilmu biologi dalam bidang makanan. Kita tahu bahwa nata de coco ini menggunakan mikroorganisme juga ya. Kemudian roti menggunakan ragi, keju menggunakan bakteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, ini sangat erat kaitannya. Yang pertama ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan. Ini dari biologi tentunya ya, bagaimana suatu organ dimasukkan ke organ lainnya sehingga bisa membantu organisme yang dicangkokkan tersebut bisa hidup lebih baik lagi. Kemudian yang kedua mengenai berbagai macam virus atau virologi. Nah, ini
Selain virus itu berbahaya, ternyata virus oleh ahli itu bisa diciptakan sebagai obat virusnya itu sendiri. Ya, kita sebut sebagai vaksin. Yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung. Yang selanjutnya adalah penemuan berbagai obat. Salah satunya adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini sama juga dengan vaksin ya. Diciptakan dari berbagai mikroorganisme. Salah satunya adalah bakteri. Selanjutnya bidang peternakan. Hewan yang ditemukan teknik inseminasi. Nah, itu juga dari biologi. Kemudian teknik fertilisasi in vitro ya, embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus. Nah, itu kan bisa dicapai dengan ilmu biologi yang mumpuni. Nah, selanjutnya selain memiliki manfaat, tentunya biologi ini jika tidak digunakan dengan bertanggung jawab akan memunculkan berbagai bahaya yang sangat laten gitu ya, yang sangat besar akibatnya. Salah satunya adalah senjata biologi. Ini kadang lebih berbahaya dibandingkan dengan rudal konvensional yang lainnya. Bagaimana senjata biologi ini bisa berpengaruh dengan sangat luas ya, dengan sangat luas. Bahkan sering kita mendengar mungkin ya, masih sampai kontroversi sampai saat ini bahwa virus yang tengah menjalar saat ini adalah salah satu buatan dari pihak tidak bertanggung jawab yang merupakan senjata biologi. Masih sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Nah, ini merupakan salah satu bahaya dari biologi itu sendiri. Yang kedua adalah teknik cloning yang dianggap sebagai intervensi ya, intervensi terhadap karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Tentunya dalam biologi ada aturan-aturannya tersendiri. Orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memperhatikan bioetika, maka akan melakukan dengan semaunya. Salah satunya adalah cloning. Selanjutnya transgenik ya. Jika tidak dilakukan pengkajian secara benar akan berbahaya kepada manusia. Proyek genom manusia tentu ini juga bisa sangat berbahaya ya jika tidak kita antisipasi kelemahan-kelemahan yang banyak sekali terdapat di sana. Selanjutnya polusi genetik. Nah, kalau kita memvariasikan atau memvariasikan suatu organisme kemudian kita tempelkan ke lingkungan, lama-kelamaan maka akan terjadi polusi genetik gitu. Nanti tidak lagi ada galur murninya gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerja ilmiah. Ada beberapa tahapan yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan suatu data ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, jadi saat kita akan melakukan penelitian, yang pertama dilakukan adalah merumuskan masalah kita sendiri. Masalah yang akan kita teliti gitu ya. Biasanya berupa pertanyaan. Contohnya adalah kalau kita ingin mengetahui pengaruh pupuk misalnya terhadap tumbuhan, maka yang dilakukan dalam merumuskan masalah adalah mengajukan pertanyaan, bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan akar misal, pupuk tertentu terhadap pertumbuhan akar. Selanjutnya, setelah dirumuskan masalah, melakukan observasi data, dikumpulkan ya data-datanya, kemudian mengajukan hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara yang nantinya bisa dijawab. Jadi kalau tadi kita mengajukan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh pupuk, maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh dan juga tidak dapat pengaruh gitu ya. Selanjutnya adalah eksperimen atau melakukan percobaan. Itu data-data yang sudah kita temukan pada observasi awal, kemudian ada objeknya, ada lain-lainnya, kita lakukan eksperimen di sana sehingga nanti bisa dilihat datanya seperti apa. Nah, setelah dilakukan eksperimen, lakukan analisis data. Jadi dianalisis sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan bagaimana pengaruh pupuk tersebut, apakah baik terhadap pertumbuhan atau sebaliknya. Nah, selain itu perlu juga ditanamkan sikap ilmiah ya dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua jujur, kemudian objektif, berpikir secara terbuka, teliti, tekun, berani, dan juga santun. Nah, jenis data yang biasanya kita temukan, ya baik dalam pengetahuan apapun, terdapat dua kategori data yang utama. Yang pertama adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini biasanya tidak berupa angka-angka gitu ya, tapi mengenai kualitas apakah baik atau buruk gitu ya. Selanjutnya data kuantitatif. Nah, ini yang paling umum di dalam pengajaran ilmu alam ya, atau dalam penelitian ilmu alam. Data kuantitatif biasanya berupa angka-angka. Selanjutnya jenis variabel.
Ada variabel-variabel yang harus dikontrol, kemudian ada variabel percobaan, dan juga variabel-variabel yang lainnya. Selanjutnya, ada juga tadi jenis hipotesis atau pertanyaan awal ya, bukan pertanyaan tapi lebih kepada kesimpulan awal yang akan kita jawab nanti di akhir gitu ya. Nah, ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol yang menunjukkan tidak ada perubahan, kemudian hipotesis kerja atau H1 ya, atau bisa juga kita sebut HI. Nah, itu menunjukkan positif gitu ya, atau ada pengaruh, ada perubahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memerlukan nutrisi. Tentu semua makhluk hidup baik hewan, tumbuhan dan yang lainnya perlu nutrisi untuk bisa melakukan aktivitasnya, karena nutrisi ini bisa memberikan kita energi dan juga kebutuhan-kebutuhan tubuh yang lainnya. Selanjutnya, respirasi. Respirasi itu pengambilan oksigen dari luar, kemudian digunakan oleh tubuh untuk memproses nutrisi dan juga hal-hal lainnya yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, iritabilitas atau peka terhadap rangsang gitu. Jika tidak peka terhadap rangsang, maka tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ya. Kemudian bergerak. Nah, bergerak. Setiap makhluk hidup itu bergerak meskipun berbeda-beda. Kita bisa lihat tumbuhan dan manusia atau tumbuhan dengan hewan. Mereka sama-sama bergerak, tapi secara kasat mata kita tidak bisa menggolongkan keduanya dalam bentuk bergerak yang sama gitu ya. Kemudian bereproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bereproduksi. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, objek kajian biologi pada tingkat organisasi kehidupan bisa dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh semua makhluk hidup, tersusun atas satu komponen yang sangat kecil, namanya molekul. Kemudian molekul membentuk sel, sekumpulan sel membentuk jaringan, kemudian jaringan-jaringan bersatu membentuk suatu fungsi yang mendukung, membentuk organ. Ya. Selanjutnya, organ-organ yang berkaitan akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ akan membentuk organisme seperti kita ini. Satu organisme ini satu manusia, nah, atau satu hewan, satu tumbuhan, satu pohon. Nah, itu satu organisme. Nah, kumpulan-kumpulan dari organisme ini membentuk populasi. Populasi ini terdiri dari kelompok organisme yang sejenis. Ya. Nah, kalau berbeda jenis, populasi satu dengan populasi 2, populasi 3 kita namakan sebagai komunitas. Nah, komunitas yang ada pada suatu lingkungan tertentu, pada waktu tertentu, nah itu disebut sebagai ekosistem. Kemudian ekosistem yang ada di seluruh bumi ini namanya adalah bioma. Dan biosfer adalah kesatuan antara bioma dengan lapisan atmosfer yang ada di bumi. Itu saja yang bisa disampaikan pada objek kajian biologi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.